Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Kita sekarang ada di penghujung minggu kerja kita. Tentu kalau kita mencoba review ke belakang, tentu kita sudah merasakan ternyata Tuhan itu begitu besar dan baik buat saudara dan saya. Dan itu terbukti sampai hari ini selama sepekan. Kasih-Nya tidak pernah berkurang dalam hidup saudara dan saya. Mari kita jawab akan semua karya Tuhan itu dengan diri kita datang kepada Dia, supaya Dia memenuhi kita dengan firman-Nya dan kita tetap hidup berdasarkan kehendak-Nya. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terpuji nama-Mu. Kami sudah menikmati setiap hari demi hari segala karya Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kini kami ada di akhir pekan. Kami tetap menikmati bahwa Tuhan begitu banyak yang Tuhan lakukan, bahkan hal-hal yang baru Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Karena itu di pagi hari ini kami memberi diri kami untuk Tuhan penuhi kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu, agar segala sesuatunya yang boleh kami terima pagi ini kami dapat mengertinya. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, dan kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup kami di akhir pekan ini. Karena itu ya Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami semua, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang kedua sampai 14, penekanannya pada ayat 12 yang mengatakan, bagaikan cincin emas dan hiasan kencana, demikianlah teguran orang bijak di telinga yang mendengar. Demikian firman Tuhan yang dibacakan dari teks Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Saudara-saudara, judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, siap ditegur. Amsal memiliki kekayaan, kitab Amsal maksudnya memiliki kekayaan kata-kata hikmat, kata-kata bijaksana. Dan kali ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Amsal pasal 25 yang menjadi bagian dari karya Salomo, seorang raja yang bijaksana. Dia sangat berhikmat karena dia meminta kepada Tuhan tentang hati yang berpengertian. Karena itu Tuhan menjawab semuanya, dan dia bisa melihat dan bisa menyelesaikan masalah dengan hikmat dari Tuhan. Karena itu benarlah kata pemazmur, lebih baik ditegur orang yang bijaksana bagaikan emas di telinga kita yang mendengar, karena tentu dia memberikan teguran-teguran yang di satu sisi mengingatkan kita, bahkan di sisi lain dia mau supaya kita berubah. Dan teguran-teguran itu juga yang sangat membuat kita untuk belajar tentang kesalahan diri kita. Nasihat orang bijak, teguran orang bijak tidak selamanya membuat kita terpuruk, tidak selamanya membuat kita juga pada akhirnya menghindar atau dan sebagainya, tetapi justru orang-orang yang bijak itu dia menegur kita yang di dalam teguran itu ada pengajaran yang membuat kita sadar dan kita berubah. Nah, itulah benar dikatakan penulis Amsal tadi, bagaikan cincin emas dan hiasan kencana, demikianlah teguran orang bijak di telinga yang mendengar. Nah, saudara-saudara, apabila orang bijak menegur kita, biarlah kita memasang telinga kita dengan baik. Karena teguran orang bijak tentu sebuah pelajaran yang di dalamnya dia mau kita menerimanya, bahkan menjadikan itu sebagai hiasan dalam hidup kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Firman Tuhan adalah kata-kata Tuhan yang penuh hikmat. Firman Tuhan menegur saudara dan saya supaya kita semua benar-benar berubah. Karena teguran Tuhan itu tentu ada maksudnya, supaya kita jangan lagi berbuat dosa, supaya kita harus berubah dan tidak seperti manusia-manusia yang selalu senang berbuat jahat. Mari kita nikmati akhir pekan ini. Mari kita terus mendengar teguran Tuhan, karena semuanya berisikan pengajaran-pengajaran yang di dalamnya Tuhan mau kita berubah.
mengikuti jalan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan sudah berikan, bahkan firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Parjianto Suroyo, Saudara Andrio Sahalatua Tobing, Bapak Samuel Yohanes David Bangkang. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Buanerjes Rismanto Aris Wibowo dan Ibu Linda Piris dan keluarga Cornelis Sujadi Prayitno dan Ibu Karningsi Maria. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang pada hari ini merayakan pertambahan usia perkawinan mereka. Diberkatilah sukacita mereka. Pagi ini juga kami mau berdoa ya Bapa di sorga untuk jemaat sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan. Tiap keluarga, tiap pribadi diberkati oleh Tuhan. Jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap pelihara dengan kasih sayang-Mu. Kami berdoa juga Tuhan di pagi hari ini untuk para diaken penatua dimanapun mereka berada dalam karya kerja mereka, pelayanan mereka, bahkan keluarga mereka. Unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, Tuhan memberkati di dalam setiap langkah panggilan dan pengutusan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, setiap program-program kerja kami, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, aparat-aparat keamanan, TNI dan kepolisian, diberkatilah seluruh peran dan tanggung jawab mereka di dalam menjaga kestabilan negeri kami. Kami mau serahkan semua, segala doa syukur kami di akhir pekan ini, Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Doa pagi ini kami mau serahkan dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan, Tuhan memberkati saudara.